nama saya Mukadim Tehwayo, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan K3 PTK Universitas Patimura Ambon. Hari ini melaksanakan PPL 1 pada SMA Negeri 30 Maluku Tengah. Siap. Ya, sebelum kita mulai belajar, saya akan absen dulu ya. Itu sebelum kita mulai proses ABM hari ini, dimana saya mengambil absen dulu dari kalian. Yang pertama Adrian Hadir, Ahmad Abdijal, Absul Moba, Alianza Arif, Armandi TV, Ika Usman, Enda Kaliara, Fajar Rudi, Kebian Jumat, Galang Saputra, Siri Saleh, Irfan Salamani, Yasmin Nurjani, Manda Aulia, Mawar Lalunto, Muhammad Asrawi, Nadri Malok, Ito Lafaja, Rahmatia Nakaba, Rehan Jumat, Rendi Nasinaya, Wahid Fajar, Safira Matruti, Salsa Warandi, Siti Hasan Ali, Sitila Gadin, Ustaz Sofian,
ini ketika kita tuntas ya. Ini ada. Kemudian ayat itu yang banyak itu adalah salah satu pertanyaan semantik untuk kita, yang mana pertanyaan tersebut itu yang berkaitan nanti dengan mata pelajaran kita pada hari ini, yaitu hubungan dengan manusia dengan sejarah. Yang saya angkat di situ yaitu buah pala, yaitu salah satu sejarah lokal kita, terutama di mana ya, itu ada pala, ada orang dengan ya yang sedang memanen daripada buah pala. Yang ini saya tanyakan buat kalian, apa hubungan buah pala dengan sejarah? Ada yang jawab? Ada? Ada yang jawab? Hubungan manusia. Ada? Siapa yang bisa? Sebelum kita lanjut ke materinya. Ada? Silakan yang mau jawab. Siapa? Ya, silakan. Tidak benar, buah pala melibatkan manusia, dibatasi oleh sebuah ruang, yaitu lahan untuk menanam pohon pala, dan juga dibatasi oleh waktu 9 sampai 10 tahun proses pembuahan dari sebuah pohon pala. Ya, itu adalah hubungannya buah pala dengan manusia, ya. Jadi buah pala itu berarti ketika dalam sejarah bahwa buah pala itu adalah salah satu buah yang rempah yang terkenal di dunia yang ada di tempat-tempat kita. Jadi apa hubungannya dengan sejarah, dengan hubungannya dengan manusia? Hubungannya dengan manusia yaitu bagaimana dia menanam pohon pala di pada ruang dan waktu. Ya, waktu itu ruangnya itu di tempat penanamannya di tanah yang dilengkapi dengan keluasan tanah daripada yang dia tanam. Kemudian waktu itu adalah di mana waktu mulai panen sampai dia mati kembali. Itu waktunya. Mungkin 9 sampai 10 tahun seperti yang teman-teman katakan tadi ya. Itu proses pembuahannya daripada ketika kita tanam dari awal sampai proses pembuahannya itu adalah bentuk daripada hubungan sejarah dengan manusia. Sudah? Ya. Sebelum hari ini kita lanjut materi kita. Arti kata sejarah di sini. Sejarah dari kata bahasa Arab yang artinya pohon. Ya. Iya. Bahasa Arab sejarah tun dalam arti katanya yaitu pohon, merujuk pada silsilah, terutama pada silsilah raja di masa yang lalu. Kenapa pohon itu diangkat sebagai sejarah begitu? Ya. Mengapa pohon itu dipilih sebagai asal dari kata sejarah? Bukan mungkin manusia kenapa tidak diangkat kata sejarah? Kenapa harus pohon? Ada jawab? Iya, itu alasannya. Seperti pohon, sejarah pada setiap peristiwa yang saling berkaitan melalui masa yang akan datang. Berarti pohon itu dia punya peristiwa itu akarnya ya berkaitan dari akar sampai dengan rantingnya, daunnya itu dia berkaitan. Sebab simbol kehidupan pohon dari akar hingga daun itu saling berkaitan. Dalam arti kata bahwa itu adalah silsilah. Contohnya seperti ini. Ya, definisi merujuk pada silsilah keluarga contohnya. Ini contoh ada ayah dan ibu. Ya, berarti rantingnya itu berarti anak. Ya, anak pertama, kedua, ketiga. Bahkan burung lagi ketika sudah menikah berarti punya anak lagi, punya suami dan istri. Ya, dari anak orang tua yang pertama, kemudian orang tua yang kedua memiliki anak juga.
menunjukkan bahwa bentuk silsilah tadi dari kata pohon. Untuk kelompok 5, nanti yang dari kalian semua menghadap ke jemaati daripada video ini ya. Ada satu video yang akan kita pelajari, kemudian akan membuat satu masalah, ya. Hubungan manusia dengan jarak. Hai teman-teman, kali ini kita akan menyimak sejarah rempah di Kepulauan Banda yang terletak di Provinsi Maluku. Rempah-rempah yang tumbuh dan ditanam di Nusantara selama berabad-abad silam telah menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa asing yang datang. Salah satu wilayah penghasil rempah terbesar di timur Indonesia adalah Kepulauan Banda. Kepulauan Banda adalah wilayah penghasil buah pala terbesar dan terbaik di dunia. Sejak abad ke-13, pala telah dibudidayakan oleh masyarakat Banda. Kemajuan perkembangan perdagangan pala pada abad ke-15 membuat Banda semakin ramai dikunjungi oleh orang-orang asing dan perlahan menguatkan Banda sebagai pelabuhan rempah yang ramai. Sudah sejak lama, pala dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan hidup manusia. Pada abad ke-9, di Mesir dan India, pala digunakan sebagai pengait jasa. Masih banyak lagi manfaat buah pala lainnya. Dari buah pala dapat dibuat sirup. Foli atau kulit pembungkus biji pala dapat dimanfaatkan untuk membuat parfum, dan biji pala dimanfaatkan untuk obat-obatan, bumbu masak,
kosmetik, dan minyak kasturi. Berbagai manfaat buah pala inilah yang membuat bangsa Eropa sejak abad ke-16 berlomba-lomba datang ke Banda. Pada abad pertengahan, harga pala di pasar Eropa sangat mahal. Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, seperti gadget canggih yang harganya bisa puluhan juta rupiah. Tahukah teman-teman, kalau rempah-rempah Maluku telah dimanfaatkan sejak zaman Romawi. Pala dibawa ke Eropa oleh para pedagang Cina yang singgah di Maluku. Pala juga dibawa oleh para pedagang India melintasi Asia Tengah dan Asia Barat. Dari situlah kemudian pala tersebar ke berbagai penjuru dunia. Selama puluhan tahun, bangsa Eropa berlayar mengenai pala mencari sumber makanan. Bangsa Maluku menjadi yang pertama kali negara di Banda pada tahun 1512. Kedatangan bangsa Portugis kemudian disusul oleh kedatangan bangsa Belanda pada tahun 1599. Inggris pun tak mau kalah. Mereka musuh Belanda datang ke Banda pada tahun 1801. Persaingan Belanda dan Inggris memperebutkan pala di Banda akhirnya membuat Portugis tersisih. Melalui serikat dagang VOC, Belanda menjalankan taktik yang kejam untuk menguasai perdagangan pala. Belanda bahkan tak segan menggunakan berbagai cara, termasuk menyingkirkan para pemimpin desa atau yang dikenal dengan orang kaya. Kedatangan bangsa Eropa yang ingin menguasai perdagangan pala membuat masyarakat Banda menderita. Kejayaan pala sebagai rempah-rempah yang dicari oleh masyarakat dunia justru membuat masyarakat Banda perlahan terpinggirkan. Pada abad ke-19, setelah Inggris berhasil merebut Pulau Rune dari tangan Belanda, Inggris kemudian membawa pohon pala keluar dari Banda dan mulai menanamnya di Sumatera dan Malaysia. Sejak saat itu, monopoli perdagangan pala dunia yang dikuasai oleh VOC pun runtuh. Nah teman-teman, kini pala dapat kita peroleh dengan mudah di seluruh Indonesia. Ibu dan nenek kita sering memakai bumbu pala sebagai bumbu dapur. Kita juga bisa menikmati berbagai olahannya, seperti manisan, sirup, dan minyak gosok. Ternyata di balik bentuk pala yang mungil tersimpan sejarah yang luar biasa ya. Sampai jumpa di cerita sejarah Indonesia lainnya. Ya. Halo sekalian, kita mengamati video tadi ya. Sama-sama, mari sama-sama kita mencari sumber atau mencari permasalahan mereka yang telah dibagikan itu, ya. Kemudian berdiskusi antar kelompok, dalam kelompok ya, berdiskusi dalam kelompok untuk bagaimana mencari jawaban yang telah dipaparkan dalam bentuk LKPD itu ya, beasiswa melalui tayangan video yang kalian lewati tadi. Untuk itu saya minta dari setiap kelompok segera silakan untuk mencari masalahnya, kemudian disalin di dalam LK-nya. Setelah itu ketika sudah selesai, saya minta dari perwakilan kelompok untuk bagaimana mempresentasikan hasil diskusi antar kelompok agar kita bisa mengetahui tentang apa yang kalian dapat daripada permasalahan yang kalian amati daripada video pembelajaran tadi. Itu kerjasama yang baik daripada kalian dalam kelompok itu adalah menjadi salah satu faktor nilai ya untuk kalian. Itu saya kembalikan kepada masing-masing kelompok untuk segera melaksanakan pembuatan atau kerja pada LKPD yang sudah dibagikan ya. Silakan. Saya itu mungkin yang penting ya bagi bangsa Eropa ya, karena buah pala itu sangat penting untuk bangsa Eropa itu, bahwa mereka itu menganggap salah satu buah yang sangat penting sekali. Dengan pengamatan video tadi kalian bisa mengambil penjelasan masing-masing.
Kemudian dari mana datangnya informasi tentang buah pala yang begitu berharga? Ya, tadi sudah dijelaskan dari video bahwa ada beberapa negara yang sangat membutuhkan daripada buah pala tersebut. Kemudian kenapa sampai terjadinya adu domba kekuatan antara orang pribumi dengan bangsa Eropa? Ya, dari orang negara itu pasti yang jelas ketika merebut kekuasaan itu pasti ada adu domba atau adu kekuatan. Ya, begitu ya. Perangan. Siapakah yang terkenal dengan sebutan orang kaya? Ya, sudah dijelaskan tadi melalui video, bisa dicermati. Sudah? Mungkin dari kelompok mana yang mau bisa presentasi hasilnya yang sudah selesai saja ya. Yang sudah selesai silakan bisa presentasi. Dari kelompok 1, 2, 3, 4 yang sudah selesai buat, saya kerja langsung bisa. Oh, kelompok 4 silakan. Oh, kelompok 5 silakan. Oh, 4 duluan ya. Ya, inilah kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil diskusi mereka selama mereka berdiskusi antar kelompok ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yaitu nomor 1. Setelah peserta didik mengamati video yang ditampilkan, peserta didik dapat membicarakan satu masalah terkait dengan pentingnya kita belajar sejarah, yaitu untuk membantu kita memahami peristiwa dan kejadian yang terjadi di masa lampau dan kita memahami akar budaya dan identitas kita. Nomor 2, mengapa buah pala itu penting bagi bangsa Eropa? Karena buah pala salah satu rempah-rempah dengan nilai jual yang tinggi di dunia sejak masa Romawi dan juga bisa diperoleh sebagai bahan masak, kosmetik dan juga minyak gosok. 3. Dari mana datangnya informasi tentang buah pala yang begitu berharga? Dari Eropa sampai ke India, melintas Asia Tengah, Asia Barat dan berlangsung di seluruh dunia. 4. Kenapa sampai terjadinya adu kekuatan antara bangsa Eropa dan manusia pribumi? Yaitu mereka saling berebut rempah-rempah yang ada di banda daerah. Bangsa Eropa merebut rempah-rempah untuk menjualnya dengan harga yang tinggi, sedangkan pribumi mempertahankan yang ada di banda daerah. Siapakah yang dikenal sebagai orang kaya pada masa penjajahan bangsa Belanda di banda daerah? Yaitu pribumi atau pemimpin desa. Makasih. Itu saja yang saya akan sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah hasilnya. Diskusi kelompok mereka. Kelompok 5 ketika mereka melihat video atau mengamati video pembelajaran yang ditampilkan atau ditayangkan itu ya, maka mereka mendapat hasilnya daripada LKPD-nya seperti itu. Silakan duduk. Berikan aplaus buat mereka berdua. Kelompok 5 ya. Silakan yang mau kelompok oh, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Otto bersama teman saya Matalia dari perwakilan kelompok nomor kami akan menampilkan hasil dari diskusi kami. Pertanyaan pertama, peserta didik mengamati video yang ditampilkan. Peserta didik dapat mengucapkan satu masalah terkait dengan pentingnya kita belajar sejarah. Jadi, dengan belajar sejarah, kita dapat mengetahui tentang peristiwa dan kejadian tersebut yang terjadi pada masa lalu. Kita juga dapat mengetahui tentang begitu berharganya buah pala bagi bangsa asing sehingga mereka berbondong
kepala. Dengan begitu kita dapat mengetahui tentang di mana, siapa, dan mengapa sejarah tersebut terjadi. Yang kedua, mengapa buah pala begitu penting bagi bangsa Eropa? Karena buah pala punya banyak manfaat yang bisa dijadikan bahan masakan atau bumbu, obat-obatan, minyak gosok, sirup, parfum, dan lain-lain. Yang ketiga, di mana datangnya informasi tentang buah pala yang begitu berharga? Datangnya informasi buah pala yang begitu berharga adalah karena diyakini mampu mengobati berbagai wabah menakutkan yang kerap memangsa jumlah populasi bangsa Eropa. Yang keempat, mengapa sampai terjadinya adu kekuatan antara bangsa Eropa dan manusia kita? Karena bangsa Belanda atau bangsa Eropa ingin menguasai dirinya, kecamatan Banda atau rempah-rempah yang ada di kecamatan Banda. Dan yang kelima, siapakah yang dikenal sebagai orang kaya pada masa penjajahan bangsa Belanda di Banda Daerah, yaitu pemimpin desa dari Banda Daerah. Ya. Saja hasil dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku mereka berdua ya. Jadi yang lain, kelompok lain, silakan. Kelompok 1, 2, yang mau presentasi. Kelompok 1 ya? Ya. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja mereka ya, di mana mereka telah mengamati video pembelajaran tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok 1 ingin menghasilkan hasil diskusi kami. Dalam peserta didik mengamati video yang kita berikan, peserta didik dapat memecahkan suatu masalah terkait dengan pentingnya kita belajar sejarah. Pentingnya belajar sejarah membuat kita memahami agama budaya dan identitas kita. Sejarah membuka dan selalu menekankan kita menjelaskan dari bahasa dan norma yang membuat kita bisa. 2. Mengapa buah pala begitu penting bagi bangsa Eropa? Karena buah pala bisa digunakan sebagai parfum, memasak, obat-obatan, dan pada hari ini sangat dimungkinkan untuk dijual di Eropa. Karena masa itu karena tidak dapat ditemui di tempat lain di dunia. 3. Dari mana datangnya informasi tentang buah pala yang berharga? Dari bangsa Eropa ke bangsa India dan disebarkan ke seluruh dunia. 4. Kenapa sampai terjadinya adu kekuatan antara bangsa Eropa dan manusia bumi? Bangsa Eropa membuat rempah-rempah dan menjualnya kembali dengan harga yang tinggi. 5. Siapakah yang dikenal sebagai orang kaya pada masa penjajahan bangsa Belanda di Banda Daerah? Orang kaya pada masa penjajahan bangsa Belanda di Banda Daerah salah satunya yaitu pemimpin desa. Itu saja lagi hasil sejarah. Iya, berikan tepuk tangan buat mereka ya. Untuk refleksi hari ini, ya, saya meminta perwakilan daripada peserta didik untuk merefleksikan hasil belajar kita pada hari ini, yang mana daripada proses yang materi sampai membuat video dan lain-lain dan diskusi, saya persilakan yang mau merefleksi daripada materi kita hari ini. Silakan. Ada yang dari antara kalian? Kelompok 1, 2, 3 sampai 4, 5. Ya, silakan kelompok 5. Ya. Silakan.
bagaimana sejarah lokal kita terutama. Semoga dengan apa yang kita dapatkan hari ini bisa menambah motivasi kita untuk lebih giat dari belajar sejarah, terutama sejarah budaya yang kita miliki. Terima kasih. Mungkin itu refleksi pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman Romawi, ya, dari zaman Romawi, kemudian zaman penjajahan, ya, sampai zaman kemerdekaan, sampai hari ini. Pertama kita sangat banyak menikmati betapa mulianya buah pala seperti yang kita sama-sama tadi mendengar, ya. Ya mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan, ya. Mungkin dalam pembelajaran tadi ada sedikit penyampaian yang kurang berkenan atau kurang paham dengan kalian. Dan mohon maaf, mungkin kita akan bertemu di minggu depan lagi, ya, dalam proses belajar sejarah. Insyaallah pada tanggal kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan materi hubungan manusia dengan sejarah tetapi dalam ruang dan waktu. 3 konsep ini jangan bersama-sama dengan kita. Sudah? Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk menutupi pembelajaran kita